Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap bersemangat dan senantiasa rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Engkau adalah sumber kekuatan dan perlindungan kami yang tidak tergantikan. Dalam kelemahan kami, Engkau menjadi kuat bagi kami. Dalam ketakutan kami, Engkau menjadi perlindungan bagi kami. Ajarlah kami untuk selalu berserah penuh hanya kepada Engkau, sebab di dalam Engkau ada damai sejahtera dan juga ada kepastian. Biarlah renungan ini menguatkan iman kami, agar kami semakin percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita seringkali merasa sendirian, bahkan merasa putus asa saat menghadapi suatu persoalan hidup, tekanan hidup, atau suatu penderitaan. Padahal di saat-saat yang seperti itulah kehadiran Tuhan sesungguhnya terasa paling nyata. Tuhan senantiasa hadir di tengah penderitaan kita yang setia hidup dalam kebenaran. Renungan ini mengajak kita untuk melihat penderitaan itu bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai suatu jalan untuk semakin mengenal kuasa dan juga kasih Tuhan. Melalui setiap kesulitan dan persoalan hidup yang terjadi, kita diajak untuk berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, sebab hanya di dalam Tuhanlah kita akan menemukan suatu kekuatan, suatu perlindungan yang sesungguhnya. Mari kita baca Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudaraku, di tengah badai kehidupan yang tidak terhindarkan yang melanda kita, seringkali kita itu merasa sendirian, terombang-ambing oleh berbagai macam gelombang penderitaan, dan seolah-olah pertolongan itu tidak kunjung datang seperti yang kita harapkan. Ada saat-saat di mana beban hidup itu terasa begitu berat, hingga kemudian kita bertanya-tanya, Tuhan, di mana Engkau? Saya sudah tidak kuat lagi. Namun, justru di tengah kegelapan seperti itulah, kita ini sebenarnya sedang diundang untuk menatap cahaya dari kebenaran yang agung, yaitu Tuhan ada di dalam kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, terutama saat-saat kita paling membutuhkan dan kita berseru kepada Tuhan. Ayat dalam Nahum pasal 1 ayat 7 ini memberikan suatu penegasan yang begitu kuat dan juga sangat menghibur. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ayat ini bukan sekedar janji-janji kosong, tetapi sesungguhnya suatu fondasi yang sangat kokoh bagi iman kita. Ayat ini mengungkapkan dua kebenaran yang sangat mendasar, yaitu tentang karakter Tuhan dan juga hubungan Tuhan dengan umatnya yang setia. Yang pertama, frasa yang berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Kebaikan Tuhan bukanlah suatu konsep yang abstrak atau yang teoritis belaka.
Kebaikan Tuhan itu terwujud dalam tindakan yang nyata yang dapat kita rasakan dalam hidup ini. Bahkan di tengah kepedihan yang sangat mendalam yang sedang berlangsung sekalipun. Ketika kita sakit, kebaikan Tuhan itu hadir melalui kasih, melalui perhatian dari orang-orang terdekat kita. Ketika kita kehilangan pekerjaan, kebaikan Tuhan itu mungkin nampak dalam pintu-pintu lain yang Tuhan buka tanpa kita duga. Dan ketika kita merasa hancur hati, kebaikan Tuhan itu terwujud dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Tuhan adalah tempat pengungsian. Seperti seorang anak yang mencari perlindungan dalam pelukan sang ayah saat hujan deras dan ada suara petir yang keras yang menggelegar. Demikianlah kita diundang untuk kita mau berlari kepada Tuhan saat badai kehidupan yang hebat datang menerpa kita. Tempat pengungsian ini bukanlah sekedar tempat secara fisik belaka, melainkan suatu kondisi rohani, suatu tempat di mana jiwa kita dapat menemukan ketenangan, menemukan kekuatan, dan ada jaminan. Karena kita tahu bahwa kita berada dalam penjagaan yang paling aman, karena Tuhan yang menjaga kita. Saudaraku, penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia yang fana ini. Namun, penderitaan itu tidak harus mendefinisikan tentang kita. Penderitaan bisa menjadi lahan di mana kita belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan lagi. Di dalam penderitaan itulah kita akan menemukan betapa rapuhnya kekuatan diri kita sendiri, atau betapa tidak terbatasnya kuasa Tuhan itu. Kita melihat suatu perlindungan sejati bukan berarti bahwa kita terhindar, terbebas dari segala penderitaan, melainkan kita ini memiliki Tuhan yang hadir dalam hidup kita, di dalam penderitaan kita. Kita diberi kekuatan, kita diberi hikmat marifat, kita diberi kemampuan untuk menghadapi penderitaan itu. Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Yang kedua, frasa yang berkata, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bagian kedua dari ayat ini menawarkan suatu hubungan yang dekat, yang luar biasa antara Tuhan Sang Pencipta dengan umatnya sebagai ciptaannya. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kata mengenal di sini itu lebih sekedar tahu tentang namanya, tahu tentang identitasnya. Di dalam konteks Alkitab, mengenal itu berarti memiliki suatu hubungan yang sangat mendalam dan sangat pribadi. Tuhan tidak hanya melihat kita sebagai salah satu dari jutaan umatnya. Dia itu mengenal secara detail tentang pribadi kita. Tuhan sangat mengerti setiap tetes air mata yang jatuh, setiap desahan yang kita keluarkan, dan setiap ketakutan dan kecemasan yang menggerogoti hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan adalah hubungan dua arah yang luar biasa. Ketika kita berlindung kepada Tuhan, kita ini sedang menunjukkan suatu kepercayaan yang mutlak pada karakter Tuhan yang baik dan yang setia. Dan sebagai respon, Tuhan merangkul kita dengan perlindungannya yang sempurna.
kesetiaan kita untuk tetap berjalan dalam kebenaran, meskipun jalan itu terlihat sulit untuk dilalui. Itu semua adalah bukti dari iman kita kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah yang setia, dan Tuhan itu menghormati kesetiaan kita. Tuhan mengenal kita bukan hanya karena kita berlari kepadanya, tetapi karena kita berlari kepadanya dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur. Jadi jika saat ini kita sedang berada dalam pergumulan hidup yang tidak mudah, mari kita merenungkan kebenaran ini. Jangan biarkan penderitaan membuat kita menjadi ragu akan kehadiran Tuhan, akan kasih Tuhan. Sebaliknya, biarkan semua persoalan itu menjadi alasan bagi kita untuk semakin bergantung, untuk semakin mendekat pada hadirat Tuhan. Panggil nama Tuhan, buka hati kita untuk Tuhan masuk dalam hidup kita. Ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian bagimu. Dan yang terpenting, Tuhan mengenalmu. Dan Tuhan akan setia menjagamu di tengah setiap badai kehidupan yang terjadi. Kekuatan dan perlindungan Tuhan sungguh tidak tergantikan. Dan itu adalah suatu jaminan yang lebih berharga dari apapun di dunia ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas kasih setiamu yang tidak pernah berakhir. Kami bersyukur karena Engkau adalah tempat perlindungan kami, benteng yang kokoh di tengah badai kehidupan kami. Tuhan, saat penderitaan dan kesusahan datang menerpa, kami tahu bahwa kami tidak sendirian. Engkau ada di sana, merangkul kami dengan segala kasih dan kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau mengenal setiap kami yang datang berlindung hanya kepada Engkau. Bantulah kami untuk tetap setia berjalan dalam kebenaran-Mu, agar kami selalu merasakan suatu kekuatan dan juga perlindungan-Mu yang tidak tergantikan. Biarlah hidup kami menjadi suatu kesaksian akan kebaikan-Mu yang sungguh tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita akan terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.